Kita beralih ke segmen Market Lock pemirsa. IHSG sesi 1 sebelumnya ditutup di zona hijau, naik 1,36% ke level 8.384. Indeks harga saham gabungan menutup perdagangan sesi 1 Senin di pagi hari tadi di zona hijau seperti yang terlampir di layar kaca Anda di penutupan jam 12 siang tadi 23 Februari 2026. Indeks menguat 112,28 poin atau 1,36% terkerek ke level 8.300-an, di mana sejak awal sesi IHSG bergerak konsisten di teritori positif, bahkan menyentuh level tertinggi di 8.395 dan terendah di 8.327, lebih tinggi dari posisi pembukaan di 8.271. Dari sisi sektoral, seluruh indeks mencatatkan kenaikan. Sektor bahan baku memimpin dengan penguatan 3,66%, disusul sektor transportasi naik 2,16%, dan sektor energi menguat di 1,66%, dan sisanya di 1% dan juga 0,% namun tetap di zona hijau pemirsa. Setelah kita mengulas di sesi pertama, lantas bagaimana update pergerakan saham di sesi kedua? Kita akan bergabung dengan jurnalis NTV Hasbi Allah. Ya, selamat sore Hasbi. Di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua mungkin bisa digambarkan kepada kami trennya seperti apa dan juga diinformasikan sektor-sektor mana saja yang menjadi penguat dan apakah masih dalam tren rebound di sore hari ini? Silakan Hasbi. Ya baik Rian, hingga sejauh ini 3 menit lagi kita menunggu, nampaknya harus tetap full senyum karena memang semenjak tadi sesi 1 dan sesi 2 dimulai, ini terus positif di hijau di angka 8.384 dimulainya di sesi 2 pada pukul 2. Lalu kalau dilihat di belakang ini berada di posisi yang tidak jauh berbeda, ada di 8.383, kemudian naik sampai 1,35%, dan kemudian ada beberapa sektor yang memang sangat signifikan menghijau begitu. Ada basic industry ini sampai 3,18% naiknya, lalu kemudian yang sangat menonjol itu juga ada di transportasi, ada di 2,34%, ada beberapa lagi naik di kisaran 1, itu mulai dari industri teknologi, kemudian juga finansial, cyclical, lalu kemudian juga ada industrial. Ini adalah sektor-sektor yang berada di 1,22% naiknya. Ada juga industrial di 1,48%, cyclical di 1,33%, dan juga finance di 1,5%. Lainnya infrastruktur, health, properti, dan non cyclical ini berada di 0, dan kemudian juga ada beberapa sentimen tentu Rian yang ini memainkan peran pada hari ini, baik itu secara global maupun nasional. Terbilang ada beberapa isu juga yang ada di dalam negeri, baik pengumuman baru saja diumumkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa untuk postur anggaran 2026 di awal tahun yang memang defisit namun masih berada di dalam koridor. Lalu kemudian juga ada sektor-sektor lainnya yang menjadi sektor penentu untuk menghijaunya IHSG. Itu juga dimulai ketika Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto ini menandatangani beberapa hal di Washington DC, baik itu keputusan terkait dengan Hasbi, kita melihat saat ini sudah pukul tarif 19%, lalu kemudian juga Hasbi, kita melihat saat ini sudah pukul 4 sore, mungkin bisa diupdate seperti apa di posisi firm closing. Ya, kalau di closing ini menunjukkan angka 8.383. Ini artinya memang naik 1,35%. Ini konsisten di awal. Nampaknya ada angka berubah 8.396 dan naik 1,50%. Ini berubah tadi di sesi 2 pembukaan di 8.384. Ini juga tentu hal yang positif dari semenjak pada bulan Februari lalu diterpa isu-isu, kemudian juga ada beberapa hal terkait dengan yang dilaporkan oleh MSCI ke BIY, ke Bursa Efek Indonesia, lalu kemudian juga
tentu ini memberikan dampak positif kalau kita lihat dari sektor lainnya juga mengikuti seluruhnya ini menghijau gitu, Rian. Ya, Hasbi, ini kita menarik sekali ya. Memang seperti yang Anda sampaikan tadi, kalau kita melihat update-nya, bahkan posisi closing terkini kita melihat terapresiasi 1,5%. 1,5% di 8.396, masih mendekati tertinggi highest intraday, di mana sebelumnya ini tertinggi untuk intraday hari ini di 8.397, dan kita juga melihat memang saat ini pun semuanya hijau royo-royo. Semuanya untuk trading volumenya di 48,952 M. Kita melihat seluruh sektor dari 11 sektor ini hijau royo-royo, dan kita juga melihat di layar tepat di sebelah saya saat ini sudah firm posisinya di 8.396, 96 maksud kami pemirsa. Dan sektor-sektor kalau kita cacah kembali memang untuk basic industri yang menjadi penguat terbilang tebal terapresiasi di 3,31%, basic industri, sementara itu diikuti oleh transportasi di 3,09%. Lalu juga di sini kita bisa melihat ada industri di 1,73%, energi 1,67%, dan juga silikal ada di 1,52%, dan kesehatan di 0,74%, dan infrastruktur 1,07%. Dan Hasbi mungkin bisa dilaporkan kepada kami, tadi Anda telah menyebutkan ada beberapa sentimen-sentimen yang ada. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa di APBN kita. Mungkin bisa dicacah kembali apa saja yang disampaikan, dan juga Hasbi bisa dijelaskan juga mungkin salah satu sentimen internasionalnya, yakni Mahkamah Agung Amerika Serikat yang merespon terkait dengan tarif resiprokal dari Trump ini yang terbilang mempom-pom dan juga meningkatkan kepercayaan para pelaku saham terhadap IHSG. Silakan Hasbi. Ya, betul sekali. Beberapa jam yang lalu, dari pagi menuju siang hari, baru saja Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa juga mengumumkan bahwa APBN per 31 Januari 2026 ini defisit 5,46 triliun rupiah, dan ini setara 0,21 PDB Indonesia. Artinya memang buruk, akan tetapi Menteri Keuangan ini menjelaskan bahwa faktor-faktor ekonomi secara fundamental masih kuat, kemudian juga baik itu defisit ini tentu masih dalam koridor dan masih terkendali oleh Kementerian Keuangan, dan juga masyarakat masih bisa berupaya untuk tenang untuk menghadapi ini. Terbukti atas pernyataan tersebut IHSG berada di angka 8.396 untuk sore hari ini di sisi 2, artinya pasar juga menangkapnya dengan suatu hal yang positif. Lalu kemudian juga ada BI, ini BI baru saja merilis neraca pembayaran Indonesia di 2026 oleh Bank Indonesia. BI mencatat bahwa ada defisit, memang lebih dari 2 dekade ini terjadi defisit sekitar 7,84 miliar dolar Amerika. Lalu kemudian juga meskipun defisit, namun transaksi justru menyempit, ini berada di 1,45 miliar rupiah. Kemudian juga ini lebih kecil sebelumnya daripada lebih kecil sebelumnya dari tahun sebelumnya, yaitu transaksi modal dan finance di 4,2 miliar rupiah. Lalu ada faktor-faktor lain seperti kemarin ada OJK dan MSCI, ada OJK dan juga Bursa Efek Indonesia yang melakukan press conference ini mengupdate terus bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia. Lalu juga ini tentu terkait dengan peringatan-peringatan dari MSCI, dan Indonesia kemudian melalui reformasi lewat Satgas itu kemudian juga menyiapkan beberapa langkah, dan kemudian langkah-langkah itu juga sudah dikomunikasikan oleh emiten. Tentu ini berpengaruh dengan hijaunya IHSG hari ini. Rian. Ya baik, terima kasih Hasbi, dan ini menjadi suatu hal yang menyenangkan karena memang kemarin kita gagal happy weekend, terdepresiasi tipis di 0,23 atau 0,28%. Di awal pekan saat ini kita akhirnya melihat IHSG hijau berhasil rebound, dan kita akan melihat apakah posisi zona hijau ini masih akan dipertahankan hingga esok hari di perdagangan pasar saham. Terima kasih Hasbiullah telah melaporkan langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia. Selamat bertugas kembali.